Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah nasrul ilmi. Jadi gini, banyak orang yang menyangka itu ketika sampean ingin membagikan ilmu, ingin menuntun orang kepada kebaikan, banyak yang mengatakan awakmu lakonono sik. Itu kan sering banget. Itu sangkalan semacam itu sudah muncul sejak zaman Imam Al-Ghazali. Ini sampean kalau mau nggak setuju ya silahkan. Maksudnya gini, setan itu dalam menggoda orang itu pasti menyesuaikan. Ini bocoran, saya tak kasih bocoran dari Imam Abu Hasan Asyadili. Beliau itu pernah berkata gini, cara setan menggoda pada orang yang telah mengajar itu dengan cara mengingatkan dosa-dosanya. Sama lek wis ngulang itu biasanya muncul kerentet yang hati. Oh iya aku iso nglakoni, oh iya aku seelek, oh iya aku seakeh dosa. Nah ini caranya setan menggoda orang yang telah taraf mengajar kau pada seorang guru itulah. Nah sehingga yang diharapkan setan itu sampean akhirnya kelingan dosa terus akhirnya berhenti ngajar, akhirnya ilmu berhenti tersalurkan. Sabaleni ilmu berhenti tersalurkan. Ini yang dituju setan ini. Intinya gimana? Jadi intinya itu sampean walaupun belum bisa melakukan tetap ajarkan, tetap diulangi, paham ya? Itu fatal. Dawuhnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bab amar ma'ruf nahi munkar kan masyhur. Ada pendapat yang mengatakan kalau ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar, orang tersebut harus suci, nggak pernah melakukan perbuatan buruk. Sopo sing suci? Katate kok sopo sing suci? Karena yang dijamin maksum itu hanya para rasul, para nabi. Sehingga Imam Al-Ghazali itu benar-benar nggak setuju pendapat ini. Beliau mengatakan pendapat ini benar-benar fatal, dapat menyebabkan ilmu berhenti tersalurkan. Sama gini, sampai katakan gini lah, ketika sampean dulu pernah mabuk lalu akhirnya tobat, sampai akhirnya sampean tetap diperbolehkan melarang anak sampean untuk mabuk. Kalau sampean dilarang untuk menyampaikan bahwa mabuk itu adalah perkara yang haram bagi anak sampean hanya karena dulu pernah mabuk, ini fatal, benar-benar fatal. Mosok sampean biyen tahu mabuk terus akhirnya ora oleh ngelarang anaknya ben ora mabuk. Akhirnya barokahnya gini, sampean walaupun tidak mondok tetap diperbolehkan nyuruh anaknya mondok. Walaupun sampean dulu pernah mabuk tetap diperbolehkan melarang anak sampean untuk mabuk. Itu fatal kalau sampean sampai lek arep ngomongi, lek arep nasrul ilmi lakonono sik. Fatal, benar-benar bisa membuat ilmu itu berhenti. Sampean arep ngajar tasawuf ngenteni dadi wali, kapan dadi walimu? Sampean arep ngajar fikih, menunggu sampai sampean harus bisa mengamalkan seluruh fikih itu kapan nek nyampe nih sedang mati ya. Jadi keduanya masalah nasrul ilmi membagikan ilmu dan mengamalkan ilmu, kedua-duanya termasuk hal yang wajib tapi tidak saling mewajibkan. Tak balik ini tidak saling mewajibkan satu sama lain. Jadi intinya sama nasrul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama tak ajari tasawuf itu gini. Sampean nyawang iki masalah maksiat moto, maksiat yang dilakukan dengan anggota tubuh berupa mata. Ini keterangannya sama buka lengkap di kitab Muraqi Ubudiyah karangan Imam Nawawi, syarah dari Bidayatul Hidayah karangan dari Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aman gini, melihat wanita ajnabiyah atau lain mahram dengan syahwat itu dosa kan? Itu piye-piye semua ulama mengatakan itba'un nadhr lin nisa kuwi dosa. Tapi zaman kalau mau belajar tasawuf itu gini, sampean melihat orang lain, panjenengan melihat orang lain dengan nada merendahkan. Maksudnya gini, sampean ketika melihat orang, itu yang terbersit di pikiran langsung, wah wong iki ra iso apa-apa, wah wong iki wong elek, wah wong iki wong fasik dan lain sebagainya. Aku ya dosa, Pak. Jadi maksiat mata ini bukan hanya sekedar awakmu nyawang wong wedok lain mahram terus syahwat, iku gak, iku ya piye-piye dosa. Tapi sampean nyawang wong liya dengan nada merendahkan ya dosa. Contoh gini, sampean ketika melihat orang lain itu terbersit di pikiran, wong iki ra tau nang masjid, wong iki ra tau poso, wong iki turu salate sering lali. Ki yo dosa, Pak. Jadi maksiat mata itu enggak hanya sekedar delok sing lain mahram dengan syahwat. Bahkan kalau dalam Ihya itu sampean buka di bab amar ma'ruf nahi munkar, itba'un nadhr lin nisa iku minas shaghair. Melihat wanita lain mahram dengan syahwat itu hanya dosa kecil. Tak baleni itba'un nadhr lin nisa iku minas shaghair, termasuk dosa kecil. Soalnya nggak ada sangkut pautnya dengan hak adami. Kalau sampean melihat orang lain dengan nada merendahkan, cah iki ra tau salat, cah iki agamane, pengetahuan agamane sithik, iki ya maksiat blok ya, iki maksiat. Itu termasuk juga maksiat. Bahkan itu termasuk ghibah fi qalbi. Ghibah kan banyak macamnya kalau dalam Ihya Ulumuddin. Jadi biasanya sama sing sering nang masjid, yang sering poso iki rungokno tenan. Sampean melihat orang lain dengan nada merendahkan, ketika melihat itu ada rasa merendahkan.
atau menganggap diri lebih baik itu termasuk maksiat moto. Jadi nggak hanya sekedar melihat wanita lain mahram terus syahwat itu piye dosa, tapi melihat orang lain dengan pandangan merendahkan itu yo dosa. Sama lah belajar tasawuf ini sudah nggak asing lagi dengan yang semacam ini. Wis intine urip niku digawe santai, digawe tenang, pokok ora maksiat. Beres, tenang. Perkataan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Muraqi Al-Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah karangan Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu mengatakan gini. Tarkul ma'asi wa huwa asyaddu minal ibadah. Min fi'li ibadah ya. Jadi meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada melakukan ibadah. Tenang, meninggalkan maksiat itu lebih angel timbang lakoni ibadah. Akhirnya ketika lebih berat, konsekuensinya sama, pahalanya lebih besar. Iki aja geman, aja sampai ngomong wong ngopi atau ibadah atau nang masjid atau poso. Belum tentu. Maksudnya gini loh, sapa ngerti wong kuwi ngopi terus akhirnya ninggal nyolong. Sapa ngerti wong kuwi ngopi akhirnya ninggal ngrasani tonggo, ninggal meri karo tonggo. Pergo ngopi, pergo nyantai cangkruan. Soalnya gini nglakoni ibadah, alasannya masuk akal. Imam Nawawi melakukan ibadah kabeh wong iso, paham? Nglakoni salat duha iki arep cah TK, arep tukang mendem, arep tukang opo, iki panggah iso nglakoni salat duha terima 2 rakaat. Tahajud seminggu wis ngrasa dadi wali. Entak poso lagi sewulan, tahajud lagi napa namine? Istiqomah sewulan wis ngrasa paling dadi wali. Iku bahaya. Salat tahajud, salat duha iku kabeh wong iso nglakoni, arep cah cilik, arep wong tua iso nglakoni, tapi lek tarkul ma'asi iku dawuh Imam Nawawi ora bakal kuat kecuali ila sidikun, kecuali wong-wong sing imane pancen top, pancen imane keren. Lho sampeyan poso, sampeyan tahajud iku baik, salat duha ya apik, tapi kowe urung karuan kuat ninggalne ngrasani, kowe urung karuan kuat ninggal meri neng tonggo. Lho nyala wong ngopi sini seuden cah enem ngopi ra tau ngene yes. Yo hasilnya beda, hasilnya ibadah dibarengi ilmu karo ibadah tanpa ilmu hasilnya beda. Ngerti ngoten niku. Lek nglakoni salat duha, nglakoni tahajud kabeh wong kuat, tenan tak jamin kabeh wong kuat. Senajan khusuk porane sintine lek terimakno bondo sah iku kuat. Tapi urung karuan kuat sampeyan sing ahli tahajud sing sering poso ninggalne maksiat ini sekedar ninggalne rasan-rasan abote ra karuan. Sekedar ninggalne meri karo tangga ya abote ra karuan. Akhire Imam Nawawi nggih masyhur ninggalne maksiat kuwi luwih apik timbang ibadah. Soalnya sudah termasuk ibadah dan meninggalkan maksiat kuwi tidak mungkin kuat melakukan kecuali ilah sidikun, kecuali wong sing imane kuwi pancen top. Jadi ngono ya rasa ngrasa sok suci paling apik wis nyantai urip wis tangi turu ngopi, mari ngopi ning sawah kesel turu, tangi-tangi ngopi, mangan, ngantuk turu neh beres.